mendekati anak itu supaya sebenarnya merasa tidak penting pelan-pelan. Berarti kita harus memfasilitasi anak menggali apa yang dimilikinya gitu ya Bu. Kita perlu begini mungkin menggali kekuatan atau potensinya seperti itu ya. Untuk itu perlu nggak sih kalau kita dari pihak sekolah itu membuat sebuah pembiasaan biar anak-anak itu mulai dari dini menggali gitu. Kemampuan dalam dirinya itu kita bisa tahu gitu ya Bu ya. Jadi mungkin untuk selanjutnya nih Bu, saya ada sedikit program untuk menggali kekuatan diri anak untuk memfasilitasi anak itu biar bisa berani memunculkan kekuatannya seperti itu ya. Kalau saya sebenarnya agak biasa nih Bu, saya ingin membuat sebuah kegiatan kebiasaan yang secara tidak langsung bisa menggali kekuatan anak melalui kegiatan semacam refleksi gitu. Boleh dong. Mohon izinnya Bu ya untuk kegiatan tersebut. Terima kasih atas dukungannya. Assalamualaikum Pak Tajuri dan Bu Yani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya ingin sedikit berdiskusi tentang apa yang menjadi kegelisahan saya. Oh, silakan. Begini ya Pak Bu, saya itu merasa murid-murid kita kurang memahami kekuatan-kekuatan yang ada pada diri mereka. Buktinya gini, ketika ditanya apa sih bakat mereka gitu atau kemampuan mereka gitu, mereka itu tidak bisa menjawab. Iya Bu, betul sekali yang disampaikan ya, karena kadang kita tuh suka kebingungan mencari siswa ketika ada event-event tertentu yang diadakan baik di kedinasan maupun di sekolah kita gitu ya, untuk menentukan mana anak yang memang mampu untuk diikutkan lomba tertentu. Iya, Atau betul, potensinya betul, betul. mendukung hal tersebut. Padahal mereka kalau umpama dilatih kemudian belajar dengan seperti itu, malah mereka mempunyai prestasi yang lebih besar. Bahkan ada yang lagi bisa dapatkan piala Gitu. dalam lomba. Oh gitu. Padahal sebenarnya mereka punya kekuatan ya. Punya potensi mungkin belum bisa. Terus kira-kira nih sebagai pendidik nih Pak Bu, apa yang bisa kita lakukan nih untuk membantu mereka agar mereka itu bisa memahami kekuatan atau potensi mereka itu Pak? Mungkin sebenarnya kita bisa menciptakan situasi ya Bu, yang bisa membantu mereka untuk mengidentifikasi kekuatan mereka itu apa saja. Jadi kita sebagai guru, sebagai fasilitator harus mendukung atau menyiapkan anak-anak, fasilitas untuk anak-anak yang bisa menunjang ke arah sana. Juga menciptakan lingkungan belajarnya secara langsung itu dapat menemukan mereka untuk mengenali potensi dirinya, pengetahuannya, kemampuannya juga, prosesnya juga harus kita jalani dengan cara tepat, continue. Nah mungkin dengan cara instan misalnya ya, perlu adanya tahapan Dilatih ya. dilatih dengan sebuah Mungkin dengan kayak kegiatan pembiasaan gitu Iya, kali ya Bu ya, seperti gitu. kita kan ada yang setiap hari bahkan biasa. Jadi sepakat saya dengan Bapak dan Ibu ya. Jadi kita sebagai seorang pendidik perlu menciptakan sebuah lingkungan yang dapat melatih anak memahami dan
kekuatan dalam diri mereka, mungkin dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya kontinu seperti pembiasaan seperti itu. Ya, Pak. seperti itu. Betul. Yang penting bagus seperti itu. Terima kasih, alhamdulillah nih saya dapat tambahan pengalaman baru, terus terima kasih juga atas waktu yang diberikan untuk saya. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Terima kasih, Bapak. Kata kekuatan diri, coba. Apa yang ada di pikiran kalian? Mental. Apa lagi? Yo, tentang kata kekuatan diri. Apa? Otot. Apa lagi? Tulang. Apa lagi? Sendi. Yang lain? Kekuatan diri apakah hanya fisik aja? Apa lagi yang jadi kekuatan diri kalian? Tolong, apa lagi? Ayo, kata apa yang bisa diidentifikasikan dengan kata kekuatan diri apa? Percaya diri, terus? Apa lagi? Tidak minder, terus? Ayo, tanggung jawab, apa lagi? Kalian tahu nggak? Kalian punya kekuatan? Apa kekuatan kalian? Tidak minder, rasa percaya diri, apa lagi? Energi, kelincahan, gerak, apa lagi? Kekuatan otot, terus? Ayo, kalian sudah tahu belum apa kekuatan diri kalian? Kalian yakin nggak kalau kalian punya kekuatan? Yakin? Yakin punya kekuatan? Terus, tapi kalian tahu nggak cara mengetahui kekuatannya? Hah? Ayo, ada yang tahu cara mengetahui kekuatan diri kalian nggak? Nah, coba kalian bayangkan bagaimana caranya untuk mengetahui kekuatan yang ada pada diri kalian. Menurut kalian bagaimana caranya? Dengan apa coba? Ayo, bagaimana cara mengetahui kalau kalian itu sebenarnya punya kekuatan, punya potensi? Dengan apa? Dengan menyadarinya, melakukan refleksi. Sudah pernah kalian lakukan? Oh, aku pernah melakukan ini. Sebenarnya berarti aku punya kemampuan, aku punya kekuatan. Tempat bercerita, apalagi selain tempat cerita? tentang keadaan kita. Terus apa lagi manfaatnya? Ya, Aisyah menyadari sudah belajar apa, punya kekuatan apa, itu biasanya dengan cara apa? Dengan cara menulis jurnal dan membaca buku. Sebelum ada jurnal biasanya dulu nulisnya di mana? Tulis Di buku tulis biasa atau khusus? biasa tulis dua-duanya. Khususnya seperti apa? Ada di rumah. Kayak diary gitu? Iya. Buku harian? Ya, terima kasih. tempat bercerita curhat juga bisa sih, Terus? atau menggambarkan ekspresi kita mau marah atau sedih gitu. Kita pelajarannya untuk yang senang lah pokoknya, taruh cerita lah di situ dan curhatan lah banyak. Biasanya Upi nulis cerita senang perasaannya di mana? Di jurnal kadang-kadang, Kalau di rumah? di buku biasa. Di buku. Kayak diary gitu. Oh iya. Punya diary? Al, biasanya gimana caranya Al untuk melihat kekuatan diri yang ada dalam diri Al?
Melakukan apa? Biasanya suka menuliskan perasaan sehari-hari nggak? Di mana? Selain jurnal? Di buku tulis? Bukunya buku pelajaran apa buku yang khusus? Khusus? Oh, di belakang buku pelajaran. Kalau Al punya buku khusus nggak buat menuliskan perasaannya lagi sedih lagi itu di rumah, punya nggak? Ah, di tembok. Aduh. Jadi kamu mengekspresinya di tembok. Aduh. Bu Yanti, mohon maaf, boleh mengganggu waktunya sebentar? Oh ya Bu, silakan. Maaf nih ya, saya ingin sedikit bertanya tentang pengalaman Bu Yanti selama ini. Oh, pengalaman yang mana Ibu? Ini Bu, tentang bagaimana cara Ibu membantu murid-murid Ibu memahami kekuatan yang ada dalam diri mereka. Oh itu sebenarnya untuk masalah ini saya belum bisa melakukan hal yang istimewa. Cuma saya suka meminta murid untuk merenung, menilai diri sendiri, kemudian menyuruh mereka untuk menuliskan apa yang mereka lakukan. Oh, gitu. Jadi kira-kira waktu pelaksanaannya kapan? Untuk pelaksanaannya saya tidak tentu, kadang di awal pembelajaran untuk menggali menuliskan perasaan mereka di awal pembelajaran. Jadi belum secara teratur gitu ya Bu? Gitu. Oh gitu ya. Udah. Terima kasih Bu atas waktunya. Ini jadi tambahan pengalaman buat saya. Terima kasih Bu Yanti. Sama-sama Ibu. Selamat siang Bu Nini. Ya, siang. Mohon maaf jika diizinkan ini saya pengen ngobrol sebentar. Ayo, silakan, apa yang bisa saya bantu? Ini Bu, saya ini ingin bertanya Bu tentang pengalaman Ibu selama ini dalam membantu murid-murid Ibu memahami kekuatan yang ada pada diri murid-murid Ibu. Hal yang pertama yang saya lakukan yaitu untuk membantu murid memahami kekuatan diri mereka, ya, adalah meminta anak menuliskan apa saja yang sudah didapatkan selama di sekolah, terus perasaan dan juga kesan-kesan yang diterima di sekolah. Jadi setelah belajar ya Bu Ya. ya gitu ya Bu. Terus apakah ini sudah dilakukan setiap hari Bu? Iya, alhamdulillah. Oh sudah gitu. Terus hasilnya mungkin jadi lebih baik gitu Bu? Ya, pastinya udah ada perubahan lah ya. Jadi pastinya sudah ada perubahan. Cuman ya ada yang dapat memahami, ada juga yang masih belum begitu memahamin. Jadi artinya sudah ada perubahan lah. Terima kasih nih Bu, jadi nambah pengalaman buat saya nih. Jadi salah satu cara untuk memahami kekuatan yang dimiliki oleh murid misalnya melakukan refleksi setelah pelajaran gitu ya Bu ya. Iya. Baik Bu, terima kasih. Semoga ini bisa membantu saya untuk sebuah program yang baru nanti. Terima kasih Bu atas waktunya. Sama-sama.